Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di video kali ini dan masih bersama aku Reza. Hari ini aku akan nge-review salah satu jam dari Casio, yaitu jam ini, jam Casio LF20W, yang mana ini baru dirilis oleh Casio sekitar 2 bulan yang lalu. Oke, kita langsung aja dulu ke spesifikasinya. Nah, untuk dimensinya berdasarkan hasil pengukuran, lebar case-nya 32 mm, tebalnya 8,5 mm, jarak lug to lugnya ini adalah 38 mm, serta lebar lugnya adalah 16 mm. Nah, ini untuk timekeeping mode alias layar utama. Ini ada informasi waktu secara digital di bagian kanan, di bagian bawah sini. Terus bagian kiri atas ada waktu secara analog seolah-olah, pada digital juga. Kemudian di bagian kanan atas ada animasi pergerakan per 1 detik sampai dengan 10 detik. Dan di bagian kanan tengah ini ada informasi hari dan tanggal. Nah, apabila kita pencet tombol kiri bawah, ini akan membawa kita ke mode kedua, yaitu world timer, yang mana ini aku set adalah waktu Bangkok alias waktu Indonesia Barat. Kemudian ada alarm, yang mana alarmnya bisa 5. Kemudian ada timer, dan ada stopwatch. Dan apabila kita pencet sekali lagi, akan kembali ke layar utama alias timekeeping mode. Oke, sekarang aku mau nyoba langsung nyebutin keunggulan atau hal-hal yang aku suka dari jam ini. Nah, hal pertama, ini mungkin agak sedikit subjektif. Jadi guys, kalau secara style, ini aku lihatnya lebih ke style kekinian. Nggak ada kesan retro sedikit pun. Terus kok positif? Karena kebanyakan jam Casio itu adalah jam-jam yang kesannya retro. Kayak misalnya jam F900W. Nah, dengan adanya jam ini memberikan variasi di koleksi. Malahan guys, saking style kekiniannya, aku ngerasa jam ini seolah-olah kita lihat kayak smartwatch kilas di tangan. Kenapa? Karena ini pembatasnya ini nggak solid plastik gitu, nggak kayak misalnya ini kayak jam Casio Royal. Jadi kelihatan ya pembatasnya itu ada semacam frame gitu, sedangkan ini enggak. Jadi seolah kayak satu kesatuan full gitu loh, pembatasnya sekalipun kayak digital juga. Oke, terus keunggulan kedua, ini menurut aku adalah kualitas digitalnya. Memang guys, di layar video ini seolah kayak dimming gitu, padahal enggak loh. Kalau kita lihat langsung, ini enggak. Ini mungkin pengaruh lampu dan kamera ya. Dan kalau apabila kita lihat dari sudut bawah sini, masih jelas, enggak 8888 gitu. Dan sama juga ketika kita nengok dari samping kanan ataupun samping kiri. Terus, fungsi world timer ini sangat membantu juga buat orang yang suka traveling, terutama ke daerah dengan time zone yang berbeda. Atau misalnya yang punya saudara atau pacar di daerah dengan time zone yang berbeda. Terus fungsi lain kayak misalnya stopwatch, timer, dan alarm juga sangat fungsional dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus untuk materialnya, nah ini kan semuanya resin. Oh ya, kecuali bagian belakang khas Casio, ini stainless steel. Kalau menurut aku ini lembut loh. Ini jauh lebih lembut ketimbang jam Casio F901W. Wajar aja sih memang, F901W kan itu keluaran tahun 80-an, sedangkan ini tahun 2023, sorry. Tapi menurutku ini kelewat lembut, jadi sangat terlalu nyaman di tangan. Ini aku coba pakai ya. Mungkin dibikin kayak gini karena target pasarnya adalah unisex alias cowok dan cewek. Jadi biar cewek juga nyaman makainya. Karena ini beneran seolah kayak aku, kualitas strapnya ini kayak kualitas strap yang jam tangan cewek loh. Nah, jadi seperti ini kalau misalnya tangan aku yang memiliki lingkar 17 cm. Makanya ini aku bilang kesannya tuh kayak kayak smartwatch, kayak aku bilang ketika lihat dari kayak gini. Nah, ini kan seolah kayak smartwatch, jadi kalau bisa kita lihat dari sudut seperti ini. Oh ya, terus finishing dari case-nya juga rapih, nggak ada bagian-bagian tajam. Toh ini Casio ya, kita nggak expect ada bagian yang tajam dari Casio. Apalagi ya, kayaknya itu deh kalau misalnya masalah keunggulan-keunggulannya. Oh ya, backlight-nya, bener lupa. Backlight-nya, nah ini fotonya. Nah, di bagian backlight-nya ini walaupun hanya lampu di bagian kiri bawah, tapi ini mencakup ke semua layar informasi yang kita butuhkan, kecuali animasi ini. Toh animasi ini gak perlu banget juga kita lihat di kegelapan ya. Jadi ini juga keunggulan. Biasanya kalau misalnya lampu 2 atau electroluminescence itu yang sangat terang, kayak misalnya F105 atau W
A189 atau A168 ini walaupun hanya pakai lampu biasa tapi sangat terang. Oke, kayaknya tadi udah semua deh yang kelebihan yang bisa aku ingat. Sekarang soal kekurangannya alias hal-hal yang kalau menurut aku kurang aku suka atau mungkin bisa ditingkatkan oleh Casio. Yang pertama, ini water resistance-nya hanya 30 meter. Aduh, come on Casio. Maunya dibikinlah 50 meter, jadi lebih tenang kita makainya. Terus hal kedua, lebar laknya. Nah, ini perlu ketahui bahwa hanya 16 mm. Jadinya mungkin nggak gitu banyak tersedia strap dengan lebar kayak gini. Karena biasanya lebar strap yang banyak tersedia itu kalau nggak 18, 20, atau 22. Terus yang ketiga, kacanya masih resin. Walaupun resin ini bisa dipolish, tapi aku bilang sebagai kekurangan karena udah ada beberapa jam di channel Casio yang menggunakan kaca mineral glass. Terus mesinnya ini oke ya, modul 3551, tapi ini masih pakai teknologi yang harus ganti baterai setiap 3 tahun. Jadi aku masukin sebagai aspek negatif karena udah ada jam-jam Casio lain yang baterainya bertahan hingga 7 atau 10 tahun. Dan hal terakhir yang paling annoying bagi aku dibandingkan jam digital Casio lainnya ya yang aku punya, ini adalah tombolnya loh guys. Di tombol ini kayak agak susah kita pencet kadang. Nah ini, aku udah pencet tapi nggak berpindah. Kadang harus agak keras gitu loh. Yang nggak ngerti deh, apa karena jempolku terlalu gede dan tombolnya terlalu kecil atau apa. Tapi hal ini nggak aku temuin di jam Casio aku lainnya yang digital. Oke, itu soal pendapat aku. Jadi kelebihan ataupun kekurangan dari jam ini menurut aku. Sekarang saatnya kita dengar apa pendapat istri aku yang mana bukan pencinta jam terkait tampilan dari jam ini. Jadi ini dia kata-kata istri aku. Looknya modern, terus kalau abang pakai jadi manly. Nah, jadi guys, istri aku selaku non-watch enthusiast pada dasarnya sangat suka sama jam ini. Apalagi ketika dia lihat jam ini di tangan aku. Tapi ini lucu loh. Kenapa? Karena jujur aja, aku awalnya beli jam ini sebenarnya buat istri aku, bukan buat aku. Tapi ketika dia pakai, dia bilang ini terlalu cowok. Makanya ketika aku pakai juga, ya bener juga ya. Karena awalnya aku ngirain jam ini bakal terlalu kecil di tangan. Biarpun dimensinya adalah 32 mm. Karena aku nilai, wah lak-laknya 38 mm. Jadi kemungkinan bakal kecil. Ternyata enggak. Nah makanya ntar mungkin aku bakal beli ini istri aku yang warna soft green. Yang mana sayangnya di Jerman sini belum masuk karena di Jerman sini baru warna hitam atau warna beige. Semoga aja ntar bakal masuk yang warna soft green. Oke guys, jadi soal harga. Nah, harga MRSP di Jerman sini itu adalah sekitar 35 euro alias kalau kita rupiahkan sekitar 580.000. Dimana harga ini akhirnya turun ke harga MRSP karena ketika pertama dirilis dulu harganya itu bisa mencapai 65 euro loh. Mahal banget, hampir 2 kali lipat dari harga MRSP. Ya wajar aja, mungkin karena jam ini sedang hype kala itu. Makanya aku tunggu harganya turun dulu baru aku beli. Terus di Indonesia, aku lihat di toko ijo, kecenderungannya sama kayak Jerman. Harganya itu sangat variatif. Aku lihat ada yang jual mulai dari 430 ribuan sampai yang harga 1 jutaan pun ada. Silahkan ntar dihunting sendiri. Mohon maaf, aku nggak bakal ngasih link karena aku nggak tahu itu apakah trusted seller atau nggak. Oke, jadi guys, dengan harga terendahnya, maksudnya harga 35 euro di Jerman atau misalnya harga 430 ribu di Indonesia, terus mengingat ini adalah Casio yang mana nggak pernah mengecewakan kualitasnya, terus fungsinya juga bagus, stylenya juga unik, makanya aku masih bisa kasih value for money untuk jam ini, excellent. Again and again, aku bakal selalu bilang, we can't go wrong with Casio. Oke guys, jadi ini reviewku untuk jam Casio LF20W. Semoga bisa membantu apabila ada dari kalian yang berniat membeli jam ini. Silahkan tinggalkan komen kalau ada yang ingin ditanyain. Terus buat kalian yang belum nge-subscribe channel ini, jangan lupa nge-subscribe channel ini terutama apabila kalian menyukai konten dari channel ini. Nantikan video-video selanjutnya. Stay safe and healthy. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.